pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Saya Siska Octaviani kembali menyapa Anda dalam program Pasien Senior Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada perjumpaan kali ini, kita akan membahas hernia yang terjadi pada anak-anak atau bahkan bayi yang baru lahir, bersama dokter dari Rumah Sakit Santo Borromeus. Anda sebaiknya berhati-hati bila menemukan benjolan di lipatan paha dan perut. Bisa jadi itu adalah hernia. Penyakit hernia yang biasa disebut tumor-tumor memang banyak diderita oleh kaum pria, terutama para manula. Namun tak jarang juga menyerang anak-anak bahkan bayi yang baru lahir. Hernia adalah satu kelainan berupa defek di mana isi dari rongga perut itu bisa keluar melalui defek tersebut. Biasanya berupa satu lubang dan defek itu membentuk kantung sehingga isi rongga perut seperti usus atau omentum atau ovarium atau indung telur pada anak wanita itu dapat menonjol keluar dan masuk ke dalam kantung tersebut. Umumnya yang paling banyak itu terjadinya di lipat paha. Ya, kita sebut hernia inguinalis. Sebenarnya hernia inguinalis itu ada beberapa macam. Ada hernia inguinalis lateralis, hernia inguinalis medialis, hernia femoralis. Tetapi yang paling sering pada anak, hampir 90% lebih, itu adalah hernia inguinalis lateralis. Jadi tempat yang paling umum itu adalah di lipat paha. Ya, jadi hernia itu sebetulnya ada dua macam kalau kita bagi menurut umur. Hernia pada orang dewasa dan hernia pada anak-anak atau bayi. Keduanya ini bisa terjadi karena memang kejadiannya berbeda. Jadi kalau hernia pada orang dewasa umumnya adalah karena kelemahan dari dinding perut. Misalnya pada orang tua yang sering mengeden, misalnya karena prostat, atau pada yang mengidap tumor di rektum sehingga dia mengedan tapi BAB-nya tidak bisa keluar, maka sebagai akibat dari tekanan di dalam rongga perut yang besar itu menyebabkan defek atau kelemahan di dinding perut di daerah lipat paha tersebut. Sementara pada bayi dan anak-anak itu hernia terjadi karena bawaan, artinya hernia itu memang sudah dibawa sejak lahir dan itu ada hubungannya dengan proses embriologi di mana satu saluran yang kita kenal dengan processus vaginalis yang berada di lipat paha itu yang seharusnya menutup, tetapi pada bayi atau anak-anak dengan hernia itu tidak menutup. Jadi bedanya adalah kalau hernia pada orang dewasa itu adalah didapat, sementara hernia pada anak-anak terutama bayi itu adalah kongenital atau bawaan. Hernia merupakan bentuk penonjolan isi suatu rongga akibat kelemahan otot dari dinding rongga. Bila terjadi di perut, isi perut dapat menonjol melalui bagian yang lemah. Kebanyakan organ yang menonjol adalah usus. Ya, jadi anak atau bayi wanita tentu saja bisa terkena hernia, hanya frekuensinya berbeda. Kalau pada laki-laki biasanya lebih sering, dan pada wanita itu biasanya 1/4 kali, atau pada laki-laki 4 kali lebih banyak pada wanita. Nah, kenapa demikian? Ya memang itu mungkin proses embriologinya yang agak membedakannya. Ya sebetulnya alasannya tidak bisa kita lihat secara detail karena setahu saya sih belum, atau mungkin saya belum membaca penelitiannya, tapi memang dari segi insidence dan frekuensi memang laki-laki memang lebih banyak. Terus terang kita belum bisa menemukan kenapa yang laki-laki lebih banyak. Mungkin alasan-alasan karena secara struktur itu sebetulnya sama saja antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Hernia berasal dari bahasa Latin yakni herni, yang berarti penonjolan isi suatu rongga melalui suatu bagian lemah dari dinding rongga. Kasusnya di Indonesia cukup banyak. Tercatat 75%-nya dialami oleh kaum manula dan pria dewasa, sedangkan 25% hernia terjadi pada anak-anak dan bayi. Pada anak-anak itu yang paling sering adalah hernia lipat paha.
lipat paha, jenisnya adalah hernia inguinalis lateralis. Karena yang kita sebut hernia itu sebetulnya bisa terjadi juga di umbilikus atau biasa disebut sebagai dosol, atau memang terjadi juga di dalam rongga perut. Misalnya kalau ada kelainan berupa defek di penggantung usus, itu bisa menyebabkan hernia interna, kita sebutnya hernia interna, atau mungkin hernia yang terjadi pada diafragma, namanya hernia diafragmatika. Nah, tapi dari segi insidensinya memang yang hernia di lipat paha itu yang paling sering terjadi. Pada umumnya, tidak ada perbedaan antara hernia yang terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Namun, hernia yang terjadi pada anak atau bayi umumnya tidak memberikan keluhan sebelum terjadi komplikasi. Hernia itu adalah satu kelainan bawaan di mana ada satu saluran atau kantung yang seharusnya menutup, tetapi pada bayi atau anak yang mengidap hernia tersebut dia tidak terjadi proses tersebut, sehingga pada saat dia lahir saluran atau kantung itu tetap ditemukan. Nah, hubungannya dengan anak-anak yang suka berteriak atau menangis atau batuk sebetulnya bukan hubungan kausal. Jadi artinya berteriak, batuk atau menangis itu tidak menyebabkan hernia, tetapi sebenarnya pada anak atau bayi tersebut memang sudah ada sisa dari saluran yang seharusnya hilang itu. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau ada anak-anak suka teriak-teriak atau memang dia sakit batuk. Kalau memang dia tidak ada hernia dan tidak ada sisa dari kelainan bawaan tersebut, itu tidak akan terjadi hernia. Memang dari segi insidensinya bayi prematur yang terkena hernia itu lebih banyak daripada bayi yang lahir normal. Karena proses penutupan saluran yang tadi kita sebutkan itu sebetulnya juga dipengaruhi oleh usia pada saat dia lahir. Jadi kalau misalnya dia lahirnya lebih dini, maka tentu saja proses itu mungkin baru berjalan sebagian, tetapi ada sebagian waktu yang dibutuhkan untuk penutupan itu belum terlewati. Sementara pada anak atau bayi yang lahir dengan gestational age yang cukup, sebenarnya waktu itu sudah tercapai, sehingga kemungkinan dia terjadi hernia tentu saja akan lebih jarang dibandingkan dengan yang prematur. Faktor pemberat dalam arti kata kalau dia memang sudah terjadi hernia, ya tentu saja tadi mungkin kalau dia sudah ada, maka aktivitas yang mungkin yang menyebabkan tekanan di dalam rongga perut meningkat, seperti tadi mungkin dia batuk, dia sesak nafas, atau dia mungkin menangis kencang, itu juga bisa menyebabkan lebih cepat manifestasi daripada kelainan tersebut. Yang penting bahwa kelainan itu memang sudah ada sebelumnya. Hernia atau yang lebih dikenal dengan nama turun bro ini memang umumnya terjadi pada orang dewasa dan manula. Namun saat ini hernia dapat dijumpai pada anak-anak dan bayi baru lahir. Untuk itu diperlukan pengawasan orang tua terhadap buah hati mereka. Selanjutnya pada episode berikutnya kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai penyakit hernia pada anak ini. Sampai jumpa.